Ya, semoga semua tetap sehat. Dan yang rindu Bali, terima kasih udah nonton Bali Cooks Channel. Saya dengan Chef Ron. Jadi hari ini saya akan masak makanan yang selalu membuat saya ke Bali. Salah satunya makanan ini. Apa ini? Batang pisang sama iga babi atau jukut ares. Dan ini juga saya smoke, sudah dapat aroma asapnya. Dan kita akan tumis bumbu genep. Ya, lengkuas. Ini enak. Ini enak. Iga yang sudah terpotong, jadi kita masukkan. Dan kita proses batang pisangnya. Ya. Ini menarik. Saya akan rebus batang pisang ini. Nah, ini dia sisa. Mantap, men. Kalau kita tuang buahnya dengan indah. Yes. Nice. Oke, bahan-bahannya. Pertama, gampang banget. Kalau teman-teman udah komen kemarin di video saya tentang base genep, sabar dulu. Saya akan buat format yang menarik untuk bisa teman-teman ikutin tentang bumbu Bali, beratnya, dan kayak gimana untuk cara buatnya yang enak. Oke, base genep yang kita pakai untuk dasar sup ini ya. Yang pertama, kita ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe, ada serai, saya pakai serai di sini, kemudian ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, ada cabai merah, dan ada bumbu wangen. Ya, jadi saya bumbu wangennya udah 1 cup. Jadi saya campur macam-macam aromatic spice-nya udah ada di sini ya. Kemudian ada garam, saya pakai terasi, saya pakai daun salam. Dan pork ribs-nya saya udah asap. Jadi itu saya asap dulu, kemudian ya 20-30% dia udah dapat aroma asap, baru habis itu kita potong-potong, kita rebus bareng dengan jukut aresnya ya. Oke, kita mulai ya. Jadi semuanya udah dicop, jadi kami di dapur biasanya lebih gampang untuk buat seperti ini. Semua udah dicop atau semua udah dicincang dan kemudian kita pakai secukupnya ya, seberapa banyak kita untuk gunakan di setiap masakan Bali yang kita masak. Oke, lanjut. Pertama kita panaskan pan-nya ya, di atas api. Oke, ini kita panaskan pan-nya dan pork ribs saya sudah beberapa, saya udah smoke, saya udah grill dan ini pakai kayu api. Dan ini enak, dan ini juga saya smoke, udah dapat aroma asapnya. Dan pan-nya kita panaskan. Ya, pan udah cukup panas. Saya tumis terlebih dahulu untuk bumbu genepnya ya, atau bumbu base gedenya ya. Oke, kita panaskan pakai minyak, mungkin sekitar 2,5 sendok makan ya. Dan biarkan dia panas, dan kita akan tumis untuk bumbu genepnya. Ya, sebelumnya kita panggang terasinya untuk bisa lebih beraroma mantap ya, sekitar 1/2 sendok teh ya. Dan kita panggang sebentar, kita buat dia burn, kita buat dia rasa aroma matang ya, dan ini buat dia gurih ya, seperti bumbu genepnya ya. Wow, ini enak, baunya udah mulai aroma asap dari terasinya. Kalau dibakar tuh enak banget, apalagi pakai kayu kopi ya, atau kayu. Yang uniknya itu dari bahannya ini kalau dipanggang itu enak. Ini mantap ya. Jadi ini udah oke, dan kita tinggal siapkan bumbu yang lainnya. Oke, terasi udah bakar, kemudian bumbu-bumbu udah dicop, dan kita akan tumis bumbu genepnya ya. Jadi ada berbagai macam ya. Ada yang memang mau langsung bumbu genepnya ini dari mentah kita matengin. Dan saya coba untuk dari agak sedikit matang, kemudian ada aroma flavor minyaknya keluar, baru saya masukin ke dalam supnya ya. Oke, dan ini minyak saya sudah taruh. Kemudian saya tumis dari bahan lengkuas dulu. Ini udah dicop halus ya. Lengkuas sekitar 2 sendok makan. Kemudian ada kunyit, kita masukkan. Kemudian ada jahe. Aromanya keren. Dan ada bawang merah, ada bawang putih. Nanti resepnya saya akan taruh di deskripsi ya. Dan kemudian bumbu wangen ini udah di burn ya, jadi udah ada aromanya ya, jadi dia udah jadi. Ada cabai merah, dan kita tambahkan minyak sedikit.
Wow, ini aromanya udah dapet. Bawang putihnya, aromanya dari segala spicesnya tadi udah cukup banget. Ini enak, ini enak. Aromanya men. Jadi kita tambahkan lagi sedikit minyak. Total minyak tadi sekitar kurang lebih 3 sendok makan ya dengan ini. Dan kita biarkan keluar dari jus-jusnya di minyaknya. Kemudian kita biarkan dia pelan-pelan untuk matang perlahan demi perlahan ya. Dan ini kita biarkan sekitar 10-15 menit. Habis itu kita tambahkan terasi di dalamnya ya. Dan daun salam kita bisa mulai. Ini kurang lebih sudah 5 menit kita tumis ya. Dan sukanya pakai kayu api itu dia nggak terlalu buru-buru kita masak ya. Jadi pelan banget. Kemudian bumbu-bumbunya itu tidak langsung dia matang secara dipaksakan. Jadi betul-betul temperaturnya itu pelan ya kalau kita pakai kayu api. Karena api makin lama dia makin mengecil ya. Agak sedikit berbeda teman-teman kalau lihat dari masing-masing copan-copan bumbu-bumbu bahannya. Kalau klasik kita cara buatnya, tapi kurang lebih hampir sama. Kadang-kadang kita langsung chop bareng semuanya dalam satu elemen ya. Kalau ini saya agak buat sedikit lebih berbeda. Jadi saya chop terpisah, kemudian saya tumis, baru kita masukkan di dalam minyaknya. Ini memudahkan juga dalam teman-teman kalau misalnya punya style seperti ini. Dan rasanya bagaimana? Kembali lagi ke teman-teman, suka yang langsung nyampur di chop secara klasik atau mau improvisasi sedikit tanpa merubah elemen dari bumbu genepnya. Semuanya kembali ke teman-teman. Coba kita cium, ini udah kurang lebih hampir sama. Bumbu wangennya keluar, kemudian aroma dari palanya di bumbu wangen itu keras ya, enak. Kemudian rempah-rempahnya dari kencur, lengkuas, kunyit, sereh itu enak. Kita biarkan sampai betul-betul bumbunya itu matang. Kemudian minyaknya itu biarkan berkurang atau sampai minyaknya itu keluar dari rempahnya tersebut. Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kurang lebih 40-50% dari base gedenya ini ditumis, saya prefer untuk masukkan daun jeruknya ini pada saat sekarang ya. Jadi kurang lebih 40-50% dia udah mulai ya. Ada aroma daun jeruknya bercampur dengan rempahnya ya. Kemudian pada saat ini juga kita masukkan terasi ya. Dan ini bikin tumisan dari bumbunya ini punya aroma yang beda ya. Wow. Nggak ada yang berkurang dari bumbu dasar gedenya ini. Semuanya saya gunakan dan ini cukup enak, menarik. Aroma daun jeruknya ini udah mulai keluar pada saat kita tumis rempah-rempahnya matang. Baru kita masukkan aromatik daun jeruknya. Itu akan buat pengikat dari semua bumbu-bumbu yang kita tumis. Ya, ini enak. Ya, saya akan lebih kurangin dia punya minyaknya. Baru habis itu kita akan masukkan di kaldu atau kuah kaldu atau air biasa juga bisa. Tapi sebelumnya kita akan sisihkan dulu. Ini biarkan dia reduce untuk bumbu genepnya dengan api kecil. Saya akan rebus babi asapnya. Kalau teman-teman lihat yang digantung ini sudah mulai 20% dia kena asap atau 20%, 30% matangnya. Dan ini teman-teman lihat udah berubah warna. Dia agak sedikit kering. Dari jus-jusnya ini udah mulai keluar. Ya. Dan bisa dibilang saya akan keluarin kaldu dari iganya terlebih dahulu. Dan baru habis itu kita masukkan essence dari bumbu balinya. Jadi kita mulai dari air masih dalam keadaan hangat ya. Oke, ini dari ribsnya. Ini juga salah satu iga yang sudah terpotong. Jadi saya akan masukkan. Dan kalau teman-teman udah aroma lemaknya udah keluar, jadi sekitar 50-50 kalau kita cium. Ada aroma asapnya, ada aroma lemak dari iga babinya ya. Wow. Jadi metodenya apabila kita biasanya cuci iga babinya, rebus 2 atau 1 kali oleh oleh air yang sudah mendidih untuk nyuci. Kalau ini konsepnya saya cuci dulu babinya, kemudian saya asap, dan itu ada proses masak dan ada proses aromatik smoke-nya atau aromatik asapnya ya. Jadi ini yang buat dari Jukut Ares ini berbeda. Oke, kaldu sudah oke, kemudian bumbunya sudah oke, dan kita proses batang pisangnya ya. Iga yang sudah masuk ke dalam kaldu ini sebenarnya saya udah proses asap juga sebelumnya seperti ini. Kemudian saya potong-potong
dan habis itu saya grill atau saya panggang di sisi-sisi panggangan saya. Ya, jadi proses untuk menggantung seperti ini berapa lama? Kalau kita nyalain api dengan konsisten seperti ini bisa 40 menit, 45 menit itu sudah bagus, atau 1-2 jam dengan arang saja itu juga oke. Ya, jadi ada proses untuk dry atau pengeringan dengan temperatur asap atau temperatur arang ini ya. Oke, next saya punya pelepah pisang. Nah, ini unik ya. Jadi saya akan iris tipis-tipis. Ya. Jadi untuk menghilangkan getahnya kita biasa mengaduknya dengan garam ya. Jadi kita akan buat ini babinya, iganya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 dan ini cukup untuk 3-4 orang ya. Sebagian dari timur Indonesia juga banyak macamnya variasi untuk jenis sayur batang pisang ini ya. Jadi daerah Sulawesi juga dia punya identik, kemudian Bali juga punya identik dan beberapa dari timur Indonesia juga ada ya. Ya, saya rasa cukup seperti ini. Kuahnya juga nggak terlalu banyak ya, cuman untuk 3-5 orang. Dan segini cukup. Oke, kita akan aduk. Garam. Oke. Wow, ini menarik. Wow, cukup menarik dan kita biarkan sejenak supaya sedikit salted. Cured, ini bisa dibilang ya. Ya, ini udah sekitar 15-20 menit. Udah keluar, dia punya beberapa getahnya dan kemudian kita cuci ya. Kita buang airnya. Sudah sedikit layu dia ya, dari awal seperti yang kita lihat tadi ya. Wah, ini udah cukup enak kayaknya proses. Oke, ini sudah cukup boiling dan kita taste bumbu genepnya ya. Oke, kalau teman-teman lihat ini udah matang banget, minyaknya udah keluar dan ini udah cukup mengeluarkan aromanya. Jadi kita ambil bumbunya. Aromanya matang. Ini direbus pakai air aja enak. Bubbling yang keluar dari sini saya buang aja. Untuk ngebuat kaldu asap iga babinya ini sempurna ya. Bedanya aromanya kalau kita lihat dia simmering ya. Dan aromanya ada aroma asapnya. Dan itu yang buat sup ini berbeda. Biasanya ini butuh waktu sekitar kurang lebih iganya ini sampai lembut ya, baru habis itu kita bisa sajikan dan ini cukup makan waktu untuk buat iganya ini lembut. Ini belum apa-apa, belum pakai garam, belum pakai bumbu apa-apa. Saya cuman air dan kaldu iganya. Ini aja udah enak. Udah matang. Lihat bubbling, nggak usah terlalu besar. Enaknya pakai kayu api seperti ini. Ya. Dan ini bisa saya simmer dengan bumbu balinya itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam atau sampai iganya itu sedikit lembut ya. Baru habis itu kita braise lagi dengan batang pisangnya atau kita rebus lagi dengan batang pisangnya. Oke, ini udah oke dan kita akan buang sedikit buihnya. Wow. Oke, ini asiknya pas banget jumlahnya. Jadi minyaknya saya nggak pakai, saya hanya pakai bumbunya aja. Kita braise dengan bumbu yang sudah ditumis terpisah tadi. Ini dia bumbunya, mantap ya. Dan biarkan dia braise dengan iga babinya. Dan saya prefer untuk kaldu ini benar-benar matang dengan bumbu dan matang dengan iga babinya ya. Mau ganti ayam, mau ganti jenis daging lain, nggak apa-apa ya. Tapi Bali identik dengan ini. Sambil menunggu babinya agak sedikit lunak ya. Dan kemudian aroma rempahnya itu keluar, saya akan rebus batang pisang ini untuk dia lebih sedikit soft nantinya ya. Dan kita matangkan. Kenapa nggak dijadiin satu? Apa ya? Jadi nggak tahu ya. Kalau saya biasa untuk jadi masing-masing tekstur itu bisa dalam satu komponen makanan itu bisa punya karakter tanpa merusak karakter dari bahan tersebut. Contoh, kita masih bisa ngerasain freshness-nya dari batang pisang itu. Tapi kita juga masih bisa ngerasain bumbu dari kaldu yang matang itu.
Ya, ini style Bali Cooks, jadi teman-teman bisa coba yang mana yang lebih suka dan silakan diikutin. Gitu, Dit. Oke, teman-teman, ini tips dari saya ya. Cara merasakan kaldu daging supaya enak, ya. Jadi kita harus nikmatin dulu aromatik macam-macam rempah tersebut yang udah bercampur dengan air atau kaldu dasar daging. Sebelum kita menambahkan garam atau penyedap. Jadi pada saat kita rasain penyedap, nggak mengganggu dari aromatik bumbu tersebut. Boleh, kita tambahin penyedap, nggak masalah, terserah teman-teman. Tapi saran saya, biasakan untuk kita cicipin aromatic spice terlebih dahulu sebelum kita tambahkan garam atau penyedap ke dalam kaldu rempah. Setelah kita dapetin, oh di sini ada rasa terasi, oh ini ada rasa lengkuas, ada rasa kunyit, ada rasa kencurnya, baru garam sedikit demi sedikit. Iya, ini udah kurang lebih 30-40 menit, tapi menurut saya butuh lebih lama lagi untuk bisa dapetin iga babinya itu lembut ya. Dan tapi untuk spice-nya, untuk aroma kuahnya, terus rempahnya ini udah cukup dapat sekali. Enak banget. Saya belum taruh garam, saya belum taruh penyedap, tapi aroma lempah kaya rasanya itu udah masuk. Dan kemudian ini dia untuk batang pisangnya atau ares ya kita bilang ya. Jadi ini udah cukup matang dan kita akan campur di dalam bumbunya ya. Oke, kita bisa tiriskan dan kita bisa dinginkan ya. Ya, untuk sekarang ini kita bisa masukkan untuk aroma penambah rasa saya tambahkan ini ya serai ya. Jadi saya tambahkan serai barang 1 sendok makan lagi ke dalam. Ini udah 50% matangnya tadi ya. Kemudian saya suka banget sama cabai. Jadi saya tambahkan cabai. Ini agak sedikit unik. Dan perbedaan ala saya untuk sup ini, saya tambahkan sedikit kulit jeruk. Saya potong tipis-tipis. Dan ini bikin aroma dari sup ini itu ada rasa tanginya ya, asam tapi agak pahit. Wow, kulit jeruknya. Dan step di 50% matangnya ini udah sekitar 40 menit tadi. Kita udah braise. Saya masukkan tadi serai, chop sama kulit jeruk. Ya, kita coba taste. Memang belum meresap dari elemen yang saya masukkan. Wow, lebih lama, lebih matang, enak. Wow, ini sudah cukup lembut sedikit. Sekitar 30-40 menit lagi, ini akan lembut. Iya, jadi kita udah tunggu kurang lebih sekitar hampir 1 jam, lebih sedikit. Kemudian kita akan masukkan sayur batang pisangnya ya. Dan ini betul-betul sudah fix, sudah kental. Kemudian pada saat ini teman-teman, tadi kuahnya kita udah coba beberapa kali, udah oke ya. Dagingnya juga udah cukup mantap. Tadi saya udah bilang, pada saat kita coba taste atau kita rasakan dari kaldu rempah, usahakan kita harus betul-betul step by step ngerasain dari menit ke menit apa perbedaan dari awal sampai betul-betul maksimum rasa yang kita dapat. Ya, mungkin pertamanya masih rasa kaldu biasa dengan rempah. Pas sudah mulai matang, kemudian udah semakin matang, itu rempahnya akan semakin pekat terasa. Dan teman-teman harus cobain cara seperti ini karena kita orang Indonesia wajib tahu perbedaan rasa rempah. Oke, jadi saya akan tambahkan garam sedikit ke sini ya. Dan wow, ini udah cukup menarik. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga. Ini saya tambahkan kaldu ayam ya, penyedap sedikit. Tapi jangan sampai monoton, kuah ini terlalu rasa penyedap atau gurih ya. Saya lebih prefer buat makanan itu, atau saya lebih suka buat makanan itu yang nggak terlalu rasa gurih dari kaldu atau penyedap rasa itu tinggi. Jadi harus balance antara rempah dan rasa penyedapnya ya. Bukannya nggak boleh, kembali lagi ke teman-teman, itu pilihannya. Wah, ini enak. Ini enak ya.
Dan saya lebih baik makan sayur ini kadang-kadang hari berikutnya setelah udah upacara misalnya di Bali, dan selalu ada sayur ini, besoknya itu akan lebih enak, lebih enak, lebih enak, lebih enak sampai habis. Ya Gadit? Betul. Oke. Wow, ini enak, dan kita biarin sampai agak sedikit lebih kental. Teman-teman udah bisa lihat perbedaannya ya. Dan ini masih digantung dengan cantiknya. Pork ribs yang tadi dipotong-potong sama saya di sini itu sebenarnya saya smoke seperti ini dulu sebelum saya potong dan saya panggang di sisi api. Baru habis itu saya buat kaldunya. Dan saya yakin ada perbedaan besar pada saat saya buat dengan metode seperti ini. Karena aroma kayu api, kemudian tidak terlalu cepatnya panas ya. Dan kita tadi lihat sesudah bubbling, temperatur kaldunya itu menurun, enak. Dan step by step kita naruh rempahnya tadi, boleh dicoba buat teman-teman di rumah. Dan ini dia, sayur ares dan iga babi khas Bali Cooks. Ya, kurang lebih ini udah sekitar 1 jam 20 menit dan babinya tadi udah cukup lembut, dan semakin kita panasin akan semakin lembut. Kemudian juga batang pisangnya juga, aresnya juga sudah cukup lembut, enak sekali. Dan saya suka cabai-cabai besar-besar seperti ini. Kalau teman-teman bisa suka juga pada saat kita betul lebih pedas, kita akan ambil satu dan campur nasi panas. Aduh, enak banget ini. Oke. Ini dia. Ini saya campur ya, jadi langsung aja. Wow, enak banget. Dan ini ada iganya. Saya akan plating dengan manis. Ya. Dan cukup. Oke, 2 saja. Dan ini dia sisanya. Mantap men. Mantap. Wow. Baru kita tuang kuahnya dengan indahnya. Yes. Saya suka pedasnya. Cabenya biarin udah lembut banget. Dan ya, daun salam mempercantik indahnya Localicious. Wow. Dan saya suka lagi, tambahkan lagi. Guys, teman-teman semua, saya yakin kalian harus cobain ini. Karena ini salah satu yang buat orang Bali rindu pulang ke Bali. Oke, ini dia sayur ares pakai iga babi atau balung ya. Oke. Selamat menikmati dan semoga teman-teman semuanya semangat, sehat, dan jangan menyerah. Dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. See you next recipe. Terima kasih udah subscribe, like, share video saya, komen, dan sabar untuk bahasa genepnya. Soon. Kita makan, kita cobain, dan kita nikmatin. Oke, kuahnya dulu men. Kuahnya dulu. Oh. Rasa di endingnya itu ada rasa asap ya, dari kuahnya. Bayangin, dari liquid ada rasa asap. Enak. Atau dari cairan ada rasa smoke-nya. Kemudian ada aroma stok dari iga babinya yang enak. Wow. Iya men. Nice. Coba kita makan sayurnya. Guys, enak banget guys. Enak banget. See you next recipe.